Hai pembelajar dan inovator muda, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa di Mentor, Meet the Inventor. Pembelajar dan inovator muda, penemuan Genus, hidung elektronik karya anak bangsa menjadi kabar gembira di tengah usaha kita bersama berjuang melawan virus corona. Banyak yang bersukaria, tetapi banyak juga yang bertanya-tanya. Genus sangat berguna, tetapi mana data ilmiahnya? Pembelajar dan inovator muda, mentor kali ini akan membahas sisi lain dari Genus. Bukan membahas hal-hal teknis seperti cara penggunaan dan prasyarat pemakaian yang sudah banyak disampaikan, tetapi kita akan membahas bagaimana sebuah gagasan dikonversi menjadi temuan, apa saja peluang dan tantangannya, dan yang paling penting bagaimana pertanggungjawaban ilmiahnya. Langsung dari salah satu inventornya, Dr. Dian Kesuma Pramudia Nurputra, spesialis anak, MSc PhD. Selamat pagi Dr. Dian, apa kabar? Alhamdulillah, masih sehat. Masih sehat ya? Pak Hengki, Oke, saya terima tahu kasih. luar biasa kesibukannya, tetapi saya senang sekali bisa datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol bareng pembelajar dan inovator muda ya. Ya, terima kasih. Mungkin kita langsung saja. Saya ingin menggali lebih dalam sebenarnya proses pembuatan dari ide awal sampai keluar izin edar dari Genus ini seperti apa sebenarnya Dr. Dian? Ya, dulu sekali lagi ide awalnya ya jelas itu dari gak akan muncul kalau tidak punya basic biological plausibility-nya ya. Saya sama Pak Kuat itu sudah mulai membuat teknologi untuk penginderaan ini itu sejak 2018. Waktu itu kita mengembangkan teknologi sensor untuk mendeteksi protein basisnya itu di cairan, pakai namanya lidah elektronik. Ya. Jadi kita berusaha mendeteksi berbagai protein dari darah, plasma, liur, keringat, semuanya dari situ. Kemudian dapat grant segala macam, jalan penelitian. Tapi Maret waktu COVID merubah segalanya, ya kan? Waktu itu sebagai Kasatgas COVID Bayangkara, frustasi kan? Ceritanya waktu itu frustasi. Susahnya nyari rapid antibody, susahnya PCR. Masa-masa bulan Maret kan susah sekali jadi PCR, susah sekali. Kemudian walaupun waktu itu kita dapat ya dengan lobby sana lobby sini kita bisa kerjasama dengan BPTK LPP, tapi tetap waktu itu sangat jauh dari memadai. Nah seperti biasa karena kami itu selalu punya tabiat komunikasi tiap subuh atau kulbuh istilahnya ya, curcol subuh antara saya, Prof. Kuat sama Dr. Ahmad Kusuma Atmaja. Lulusan Jepang semua lagi tuh. Lulusan Jepang semua. Lulusan Jepang semua lagi. Ya. Kobe, Kyudai, Nara. Okay. Nah, disitulah kemudian kita diskusi saya keluar kayak ide begitu, Pak Kuat, kalau kita bisa mendeteksi COVID-19 ini itu gimana caranya ya pakai. Pertama waktu itu mikir pakai lidah elektronik bisa nggak ya pakai darah begitu. Ternyata, loh dok, kenapa nggak pakai hidung elektronik aja, bisa nggak sih infeksi terdeteksi dari nafas begitu, sempat ngobrolnya begitu. Wah langsung sejenak waktu itu saya langsung buka Google, buka cari searching, kita cari waktu itu adalah electronic nose untuk infection, keluarnya apa? TBC untuk tuberkulosis. Loh, kalau tuberkulosis saja bisa, kenapa COVID-19 enggak? Terus saya konsultasi lebih lama, prinsipnya gimana kalau gitu? Yang terpenting adalah mesin ini bisa dilatih dan tahu cara membaca bagaimana signature pattern-nya dari COVID-19, signature pattern dari SARS-CoV-2. Maka di situ kita harusnya bisa. Nah, sempat waktu itu perdebatan sama seperti yang sekarang orang tanya, lu apa nggak beda dengan MERS-CoV, nggak beda dengan paramyxovirus, reovirus, myxovirus. Waktu itu saya sudah tanya-tanya, istilahnya sudah sempat skeptis gitu. Tapi yang namanya curiosity defeats skepticity, saya langsung pikir Pak Kuat, kita coba saja, nekat aja. Yang penting adalah kita patuhi aturan. Saya akan bikin proposal, minta ke komite etik. Intinya kita pertama adalah validasi dulu. Validasi dulu, kita petakan bener nggak sih beda. Udah dibikin, alat dimodifikasi setengah jam,
setengah jam, sorry, dalam waktu hampir setengah bulan lah, nggak sampai 1 bulan, sampai setengah bulan. Kemudian sidang komite etik waktu itu diizinkan hanya untuk validasi saja ya, begitunya waktu itu, hanya untuk pemetaan ya, nanti kalau sudah silakan presentasi. Oke, udah jadi, alat jadi, saya izin sama Ibu Karungkit Bayangkara waktu itu, diizinkan alat masukkan ruang isolasi, udah konsekutif sampling, kohort kita amati, mulai pasien itu diamati sampai dari sejak masuk sampai pulang, perubahannya bagaimana polanya dibandingkan dengan pasien yang COVID-19 negatif. Jadi waktu itu juga PCR dulu kita, jadi pokoknya pasien yang PCR-nya positif, cek semua pola nafasnya. Pasien yang masuk rawat inap PCR yang negatif, baik itu pneumonia mau penyakit lain apapun, cek juga pola nafasnya. Mulai dari masuk sampai pulang, setiap hari diambil 3 kali oleh perawat, terus diambil. Sekitar bulan Agustus ya, Agustus selesai, langsung ya kayak kalau misalnya oposisi jenis Archimedes atau siapa dulu tuh, Eureka begitu. Eureka. Beda, bener beda. Yang ada yang pasien yang COVID-19 negatif, ada yang Klebsiella, ada yang ada TB, ada yang pneumonia bakterial, ada yang paramyxo, ada virus itu ternyata beda dengan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Disitulah langsung pola yang berbeda itu dilatihkan ke mesin ini, AI-nya, sehingga seperti mesin itu jadi seperti koas waktu itu. Si koas, kita suruh si koas yang namanya Jinos ini kan dilatih baca terus nih, kalau COVID-19 itu kayak gini terus dulu. Terus kita latih, nah diuji lagi kemudian di akhir, apakah dia dengan, jadi data kita waktu itu hampir berapa ya, 615 sampel nafas ya, itu kita ambil 70% untuk training datanya ini, untuk ngelatih otaknya, 30% dipakai untuk ngetes lagi. Bisa nggak hasil testingnya dia dengan data yang dipakai dia sudah belajar, ngetes lagi, ternyata bisa. 97% dia bisa membedakan. Nah itu bulan Agustus, kemudian waktu itu kita juga pengennya low profile, ayo bikin publikasi bikin. Ternyata dari pihak-pihak petinggi di UGM melihat ada mulai serangan dari luar negeri, mau ada barang dari Singapura masuk, barang dari Israel masuk. Petinggi UGM gregetan, udah Jinos di blow up aja. Saya langsung bilang waktu itu, beneran Pak, ini belum ada anunya loh, belum ada publikasinya, blow up aja. Kalau nggak gitu kita nggak akan terbendung itu barang-barang impor. Masih ingat nggak, di blow up lah itu bulan Agustus. Wah saya Pak Kuat sama-sama stres mate kita, bener. Begitu di blow up, wah saya diserang kanan kiri, mana ini overclaim begini segala macam. Bahkan saya sampai dipanggil oleh komite etik, diminta untuk presentasikan apa maksudnya akurasi 97%. Ya sudah, saya presentasikan. 97% saat itu bukan akurasi medis, tapi keajekan si alat ini loh bisa berlatih dan sudah memetakan polanya kelihatan. Ya jelas pola yang berbeda itu nggak bisa saya tunjukkan di medsos. Wah itu paten deh, yeah. Dokumen paten itu. Udah akhirnya alhamdulillah semua teratasi, mulai cool down. Kami fokus kemudian untuk uji diagnostik. Nggak gampang juga, begitu mau uji diagnostik harus ada SIM-nya dulu tuh, surat izin memulai, bukan surat izin mengemudi ya Mas ya. SIM-nya datanya dari 2, dari Kemkes sama dari BPFK. BPFK itu Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Itu tugasnya dia adalah untuk memastikan alat ini benar-benar standar. Standar aliran listriknya, standar respons sensornya, standar pompanya, standar komponennya, standar cangkangnya. Waktu itu kami pakai cangkang plastik. Itu disalahkan kalau ini kan tidak ada groundnya, cangkangnya harus logam, harus ada pelapis elektronik mati, segala macam lah, pokoknya bahan yang sifatnya lebih teknis semuanya. Ya akhirnya saya jadi belajar juga sih waktu itu. Belajar ternyata ada standar ini, bahkan dikomentarin apa gunanya touchscreen ini. Pokoknya dikomentarin habis semua. Alhamdulillah itu seminggu kita berjibaku menstandarkan, terus akhirnya langsung dibikin 10. Nah 10 itu akhirnya lolos semua uji standar, sertifikat bebas, sertifikat LHU namanya, layak hasil fungsi keluar. Dipresentasikan lagi di Kemkes. Sebelum mulai sebelum mulai uji klinis kami harus presentasi lagi Mas Hengki. Dan itu juga ya kayak ujian proposal gitu. Dikulit ya, bisa-bisa metodologi kita dibahas. Ini mau yang pasien terkonfirmasi atau mau pasien screening bebas ya, saya bilang tujuannya ngetes alat ini itu kan untuk mengetahui performanya toh. Bapak Ibu sekalian saya gitu. Kalau mengetahui performa nggak boleh screening bebas gitu. Ya sudah, akhirnya disepakati ya sudah screeningnya di rumah sakit untuk pasien-pasien yang diduga COVID-19. Wes, udah jalan, setuju jalan, 8 rumah sakit kumpul semua, di tengah-tengah dipanggil. Baru berapa tuh pasien? Baru 1000 tuh.
baru 1.000. Suruh presentasi. Ya saya bilang ini baru 1.000 coy. Ya gitulah istilahnya bahasa mudanya tuh. 1.000 coy. Kenapa gue harus presentasi lagi? Ya pokoknya presentasinya pengen dilihat gitu. 1.000 presentasi, alhamdulillah dapat apresiasi, silakan dilanjutkan. Lanjut. Sampai akhirnya terkumpul 1.000 berapa ya? Baru belum selesai tanggal 12 Desember. Tanggal 10 Desember itu kita disuruh submit laporan. Ya kedubrakan dong. Udah ini baru selesai 12 Desember kok. Ya wis lah submit apa anane. Dokumen versi draft 15 yang bocor kemarin kemana-mana. Itu kita submit. Kenapa? Submit itu tanggal 10 Desember supaya kita dapat jadwal untuk sidang izin edar terakhir tanggal 16 Desember. Padahal itu belum selesai. Saya baru selesai ngumpulkan sampel semuanya 12 Desember. Artinya setelah 12 Desember baru saya olah lagi tuh data demografi, epidata segala macam. Saya presentasikan tanggal 16 Desember. Dah, langsung lolos? Tidak. Ditolak kami waktu itu. Oh, ini datanya masih ada yang invalid. Kenapa nafasnya invalid? Ya saya terangkan invalid karena begini. Prosesnya genus butuh lingkungan. Samplingnya ada masalah gini. Oke, perbaiki dulu, tambahkan jumlah sampel kasus lagi. Minggu depan kami tunggu. 500 ya saya dalam hati. Iya 500 dalam 1 minggu itu dari mana? Terus saya ngobrol, akhirnya 500 boleh karena kemarin semuanya settingnya rumah sakit. Kan kita belum tahu tuh performan genus di setting screening bebas. Akhirnya diizinkan screening bebas. Nah, enak kalau screening bebas gampang cari ya, cepet. Akhirnya mulai setting screening bebas. Alhamdulillah dapat 523. Kita submit. Udah. Submit, lama menunggu, keluar izin edar ya. Jadi nggak serta-merta langsung jedet. Wah, enggak. Waktu izin edar yang terakhir itu yang tegang banget karena ada 8 profesor, yang satu baru bergabung saat izin edar terakhir itu sangat kritis, baik sekali. Memang kritis dari UNER, baik sekali Prof. Aryati, ketua Patelki kalau nggak salah. Baik sekali, kami dapat banyak masukan, kita pelajari, kita aplikasikan, dan di situ semua jadi manual dari genus itu. Karena di situ semua dari hasil sidang izin edar terakhir itu akhirnya genus itu harus punya manual begini, cara penempatannya di lingkungan bagaimana, cara ngambil sampel bagaimana, itu kan dari hasil uji diagnostik semua. Termasuk bagaimana genus itu dipengaruhi makanan, minuman, lingkungan, ya dari hasil uji jajah diagnostik itu. Jadi bukan saya asal nyablak nyebut gitu, cuman di koran dibedakan ya tadi. Di koran dibikin berbeda, ya gitu. Gitu Mas Engki ceritanya. Artinya alat genus ini sudah divalidasi baik secara medis gitu ya maupun standar alatnya sendiri ya. Iya, betul. Dan semua prosedur sudah dilalui dengan baik Insya Allah. menurut peraturan perundang-undangan ya. Sesuai dengan Permenkes nomor 63 itu ya. Nah, kalau bisa diceritakan nih kepada pembelajar dan inovator muda, kira-kira stepnya, pokok-pokoknya itu apa saja yang harus dilalui? Kalau teman-teman sekalian mau membuat suatu inovasi atau invensi ya, dan kemudian jelaskan pertama validasi gagasan dulu. Validasi gagasan dulu, yang itu kami lakukan waktu itu di 2 rumah sakit yang pertama. Kita benar-benar memastikan apakah secara biological plausibility itu betul. Oke, validasi gagasan oke, maka kita harus validasi alat ukurnya. Dalam hal ini. Yaitu yang kita waktu itu, yang validasi bukan kita, tapi benar-benar lembaga independen dalam hal ini adalah BPFK. Jangan salah ya, ini bukan dipegang BP POM. Banyak yang bilang di luar sana, apakah sudah distandarisasi BP POM? BP POM itu kalau makanan obat ya coy, ya gitu misalnya. Tapi kalau jadi alat, alkes itu BPFK, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Dalam hal ini seperti itu. Kalau sudah validasi alat dan alat ukurnya dan alkesnya, baru nanti validasinya adalah validasi metodologi untuk uji klinis. Ya. Nah, metodologi uji klinis beda-beda jelas. Ada uji klinis untuk alat diagnostik, ada uji klinis untuk alat-alat misalnya alkes untuk terapi. Dan itu jelas berbeda-beda tergantung aninya. Kalau yang Permenkes 63 2017 itu untuk alat diagnostik. Alkes maka itu ada uji diagnostik pre-marketing, ada uji diagnostik setelah ini adalah post-marketing. Ya, seperti itu. Kalau obat kan ada uji fase 1, fase 2, 2A, 2B, 3 dan seterusnya. Ya, tahap 3. Tapi kalau diagnostik hanya itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang harus selesai dulu ya, di antara setelah uji klinis uji diagnostik, yang harus selesai dulu itu adalah dokumen paten. Misalnya memang alat baru. Dokumen paten itu apa? Ya dokumen yang berisi metodologi ITA, apa yang diperiksa,
apapun yang baru. Alhamdulillah alat ini ada 3 dokumen paten yang akan kita submit. Genusnya sendiri, cara samplingnya, terus metode suctionnya itu pun sudah kami patenkan. Oke, jadi akan ada 3 paten dari alat ini Iya. ya. Untuk saat ini yang didaftarkan baru saat ini prosesnya 1, yang kedua, ketiga harus nunggu yang 1 selesai dulu. Jadi bertahap tetepan. Harusnya kan ini Mas Hengki, ini harusnya itu penelitian 2 tahun. Tapi bagaimana, entah gimana, karena percepatan jadinya 4 bulan harus selesai semua, bisa bayangkan workload kita. Makanya harusnya itu kan bisa jalan simultan ya, dokumen paten, dokumen engineer, dan manuskrip simultan, tapi jadi mapat semua yo Kayak kepotong-potong. program akselerasi. Iya, padahal kita juga harus memastikan proses uji diagnostika kan berjalan dengan baik. Ada satu rumah sakit yang sempat kami terminasi karena tidak menjalankan uji diagnostik dengan cara yang baik. Karena itu kami harus ngawasin itu kan ya, orang kita terbatas seperti itu ya, seperti itu. Udah dokumen paten misalnya sudah selesai. granted, baru itu kami bisa mempublikasikan manuskrip publikasi. Baru bisa kami presentasi dengan buka data. Nah, selama dokumen paten belum granted, kalau kami keluar data-data kita, skema, segala macam yang kemarin ada di dalam dokumen yang tersebar itu kami harus merubah lagi dokumen patennya kemarin. Gara-gara dokumen kemarin tersebar, di dokumen paten ada beberapa skema yang sama, itu harus kami rubah. Karena kalau sudah seperti itu void dokumen patennya. Saya sempat baca itu banyak yang menanyakan ini publikasinya mana gitu. Ya. Itu berarti tidak benar ya. Harusnya publikasi itu setelah paten keluar baru bisa publikasi. Iya, sebenarnya yang ideal memang pada saat izin edar keluar manuskrip ada, yang ideal. Yang ideal. Yang ideal. Tapi teman-teman harus paham, luaran penelitian itu ada 2 macam. Penelitian yang basis luarannya manuskrip, ya teman-teman seperti yang meminta itu. Alatnya sudah ada. Ya. Seperti contohnya, pemeriksaan rapid antibody, rapid antigen itu. Kan alatnya sudah bukan alat baru itu. Teknologinya sudah preserve lama. Maka dia akan melakukan uji coba yang reagen berdasarkan teknologi yang lama, keluar manuskrip, keluar alatnya bisa masuk izin edar. Tapi ini adalah alat dengan teknologi baru. Di dunia kita ya hanya beberapa yang sudah mengerjakan, dan itu pun sama. Coba lihat, silakan cari mana electronic nose yang beda, teknologinya beda-beda, yang sudah langsung keluar publikasi ya. Yang ada adalah breath analyzing technology pakai gas kromatografi, pakai spektrofotometri, bukan berbasis pattern analysis, bukan berbasis AI. Nah, itu yang nanti moga-moga kita bisa menjadi yang pertama, karena ini seperti racing ya. Terima kasih untuk teman-teman di media sosial itu sedikit memang menghambat kami ya. Moga-moga walaupun dengan ada serangan gitu kita tetap bisa memenangkan racing ini ya. Harusnya kita didorong tapi kita digondeli sebenarnya ya. Seperti itu ya. Jadi ya, seperti itu. Nah, itu yang harus sebenarnya ya. Jadi tadi ya kembali ke luaran penelitiannya publikasi, dan ada yang 2, penelitian yang luarannya produk. Nah, kalau luarannya produk itu dokumen paten harus granted dulu, baru boleh manuskrip. Oke, Gitu. ya itu yang perlu dipahami oleh Iya. pembelajar dan juga inovator muda ya. Iya. Nah, tadi dalam racing tadi kan ada yang gondeli nih. Iya. Nah, siapa saja yang mendukung dan wah ini pokoknya harus cepat jadi kita menang racing ini? Ya cukup banyak yang jelas, seperti Mas Hengki ini jelas salah satu yang mendukung kami. Ya, teman-teman InaHealth, fakultas, institusi banyak sekali yang mendukung ya. Tapi ya biasanya yang teman-teman yang mendukung adalah memang pihak yang tahu betapa berdarah-darahnya kami di sini, dan pihak yang memang tahu kapasitas kami sejauh apa. Alhamdulillah itu kami sangat terbantu, baik dari segi pendanaan, baik dari segi nasihat atau pandemi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendukung dengan kami dan ingin tahu lebih dalam, itu kami tidak sungkan-sungkan dan tidak segan-segan menjawab. Silakan langsung, asalkan tabayun langsung ya. Langsung ke dokter konfirmasi, dia langsung atau ke saya, tim email atau ke yang tim lain ya. ya. Tentunya kami tidak bisa langsung serta-merta menjawab dengan cepat ya, karena mohon dipahami betapa tingginya workload kami dalam beberapa bulan belakangan ini, termasuk sampai ke depannya ini, agar memang mengawal alat ini benar-benar bisa menjadi kontributor lah, bisa berperan betul di dalam mengakhiri pandemi ini, seperti itu. Tapi jangan khawatir, insya Allah ini sudah selesai manuskrip pertama, sedang kami proofread. Insya Allah akan segera sampai, dan manuskrip kedua. Jadi manuskrip pertama nanti kami adalah manuskrip perkenalan teknologi alat ini. Yang itu baru akan kami benar-benar bisa submit setelah paten kami granted, harusnya akhir bulan ini sudah bisa submit. Itu full, silakan Bapak Ibu koncei, ada semua teknologi kami bagaimana di paper pertama.
Paper kedua adalah hasil dari uji diagnostik kami. Jadi seperti itu. Nanti paper ketiga adalah beberapa faktor determinan yang mempengaruhi hasil ginos. Ada 3 paper insya Allah sudah akan siap kita publikasi. Seperti itu. Ya, dukungan UGM apa saja, Dr. Dian? Wah, banyak sekali Mas Senggi. Pertama yang jelas ya, perlindungan. Terus pengurusan paten itu jauh lebih cepat. Yang kedua, pendanaan. Pendanaan. Yang ketiga, administrasi dan pekerjaan. Itu yang penting. Jadi kami benar-benar disupport oleh PUI, Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi. Jadi saya sebagai peneliti itu baru kali ini ngerasakan nggak perlu mikir uang itu harus kemana. Saya cuma mikir, saya butuh ini, saya mengerjakan ini. Wes, dana urusan. Rasanya tuh baru sekarang ini rasanya itu kayak gitu tuh. Jadi saya benar-benar bisa fokus pada kualitas data, metodologi, desain seperti itu. Terus kemudian seperti kemarin ini uji diagnostik post marketing, kita akan langsung saya berangkat gini. Saya mau butuh uji diagnostik habis ini. Kerja sama mana? Andalas sama Dokter Andani di Andalas, bisa enggak? Gitu. Bisa dok, wes butuhnya piro? Wah, enak kan kayak gitu. Ya enak banget sih. Enak banget. Ya cuman memang kondisi seperti itu bisa kita lakukan kalau kita tuh bisa nyun sewu menjalin, bisa menjalin benang silaturahmi dengan hampir semua pihak yang ada begitu. Gitu kira-kira Mas Egi. Oke, nah tadi kan ada yang mendukung nih. Kalau yang nyinyir nih, ya, kan banyak juga kan ya. Mungkin orang-orang di sana yang nyinyir gitu, ngomong di medsos, ngomong di berbagai media yang lain. Nah, itu bagaimana sih cara menyikapi itu Dokter Dian supaya kita juga tetap produktif nih, walaupun dinyinyirin gitu tetap produksi. Jadi ada 1, 2, 3. Kalau saya pribadi selama dengan pengalaman main medsos dan dulu mengcounter berbagai macam isu di medsos itu mengkategorikan orang nyinyir itu menjadi 3 orang. Pakai kategori. Iya. Satu adalah orang nyinyir hardcore. Yang itu kalau panjenengan lihat bisa kelihatan dari komentarnya, jenengan mau jelaskan apapun, mau kasih komentar apapun, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ya. Kalau sudah itu tinggalkan, biarkan saja. Kita hanya bisa menunjukkan pada mereka itu bukti. Jadi udah kita tinggalkan aja, jadi kayak katak begitu. Yang kedua, orang nyinyir kepo. Ya, orang nyinyir kepo tuh orang yang tidak tahu, tapi nyinyir, tapi pengen tahu. Nah, orang yang nyinyir kepo ini biasanya saya juga nyebut nyinyir galau. Galauer gitu loh. Dia ternyata ikut-ikutan begitu dan pengen tahu. Nah, begitu kita beritahu dia, oh ternyata begini. Nah, yang seperti inilah yang biasanya kami akan edukasi dengan baik. Yang ketiga, orang nyinyir untuk populer. Ada juga nih ya. Ada, nyinyir memang karena ingin memposisikan, menunjukkan bahwa dirinya itu, bilangnya sih alasannya untuk edukasi. Tapi sebenarnya untuk nyari clickbait, untuk nyari likes, ada seperti itu. Ya? Ada, dan itu juga nggak akan kita tanggapi. Mungkin istilahnya di luar sana pansos gitu? Saya kalau lebih suka menyebutnya masturbasi sosial ya. Masturbasi sosial. Ya. Pansos itu mah ya sopan ya mungkin dia. Sopan ya, masih terlalu sopan. Iya, masih terlalu sopan lah. Karena dia seperti orang seperti itu kan prinsipnya adalah dia itu mengeksploitasi kesulitan orang lain untuk kepopuleran dirinya. Nah, hal-hal seperti itu saya juga kurang respect. Dan itu memang suatu fenomena yang sudah terjadi di era digital 450 ini. Jadi ya kita hanya menanggapi yang satu itu. Karena biasanya orang yang nyinyir kepo itu sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menghubungi kita, tapi dia pengen tahu. Padahal sebenarnya ya nyun sewu ya nama kita sudah di mana-mana. Alamat email juga ada. Tinggal ketik saja siapa itu Dian, siapa itu Kuat, itu alamat email keluar, tinggal kontak saja. Itu kan bisa. Kalau yang benar-benar kepo pasti akan meluangkan waktunya untuk berhubungan dengan kita. Koordinasi dengan kita. Dan tanya langsung. Seperti itu. Sayangnya kan tidak. Iya, sayangnya tidak. Oke, itu gitu. Tadi dengan orang-orang yang nyinyir. Sekarang kalau wartawan, kadang-kadang kan kita sudah menyampaikan misalnya dalam wawancara gini ternyata wartawannya nulisnya berlebih-lebihan, overclaim atau malah justru sebaliknya negatif. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Kemarin itu juga hal yang kami rasakan dan itu juga menjadi blunder beberapa kali dari kami. Akhirnya kami itu Pak Kuat, saya, Pak Dr. Ahmad sama beberapa teman-teman di PUI akhirnya mengambil kesimpulan bahwa kami hanya menerima wartawan
yang mewawancarai langsung. Oke. Kami, kalau misalnya ada wartawan media cetak, dalam hal ini media cetak elektronik yang menulis, kami selalu meminta proofread-nya dulu. Artinya, sebelum tayang ya? Sebelum tayang kami lihat dulu. Bukan bermaksud kami melakukan sensor kontrol seperti, wah mungkin nanti ada yang bilang, wah nanti mau ngekang kebebasan pers, tidak. Bukan karena itu, tapi kami namanya aja kita akademisi, kita selalu proofread kerjaan mahasiswa, ya, apalagi cuma sebuah kerjaan artikel. Dan mohon maaf, kami memang tidak serta-merta selalu percaya sekarang ya dengan kondisi sekarang. Jadi kami agak selektif sekarang. Kalau wartawan media elektronik yang langsung, itu kami masih mau. Yang live atau record, tapi kalau media cetak yang tulis itu kami agak selektif. Sangat selektif. Memang harus selektif ya. Iya, Karena selektif. mungkin kayak gitu tuh juga bisa dipotong-potong gitu, betul. terus nanti broadcast lewat WA terus jadi hoax, Betul, itu jadi juga hoax. bisa. Banyak Kayak sekali sekarang. kemarin kasus yang sebenarnya beritanya itu hanya terkait dengan mutasi. Berita mutasi SARS-CoV-2 itu, tetapi terus berita judulnya itu kok Jangan datang ke Jogja. Padahal itu kan sudah melenceng jauh dari isinya, padahal narasumbernya gitu ya. tidak berkata seperti itu. Itu sangat kami sesalkan Ya. hal-hal seperti itu, dan untuk menghindari hal-hal begitulah maka kami sangat selektif di dalam memilih wartawan media tulis. Karena hal tersebut itu buat masyarakat yang hobinya cuma baca judulnya, Betul. bahaya banget ya. Betul. Kita ketahui masyarakat kita kadang-kadang ya literasinya masih Betul. rendah, dan itu sangat bahaya. Kalau terus klik share, bahaya banget ya. Makanya sampai saya merasa, Mas Hengki, kita tuh sajane kompak nggak sih mengatasi pandemi ini? Sampai di situ saya merasakan kayaknya kita nggak kompak sama sekali, Iya, memang. nggak kompak ya. Ya itu yang ada yang minta cari pansos, ada yang ya itu demi clickbaitnya, mungkin wartawannya demi clickbait begitu. Ada yang saya tadi petik tadi itu ya kepo tapi niatnya untuk ya begitulah, tidak sama-sama pokoknya membantu bagaimana kita bisa kontribusi mengatasi pandemi itu, enggak gitu. Ya itulah kadang-kala ya perasaan pribadi ya Bapak Ibu sekalian, hanya perasaan saya pribadi. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Oke. Sebenarnya mengkritisi yang beretika itu sebenarnya bagaimana, Dokter Dian? Menurut Dokter Dian? Sebenarnya kita sudah diajarkan Mas Hengki di agama kita masing-masing ya, mengkritisi atau tabayun itu kan harusnya dilakukan secara diam-diam. Jadi langsung pada orangnya. Kecuali memang betul apabila dia mengeluarkan suatu statement di luar, publik tahu. Nah mungkin kita bisa mengkritisi di situ tentunya dengan cara yang santun, tapi kritisinya di situ, bukan di misalnya di lapaknya masing-masing. Kecuali memang orang yang bersangkutan itu ngotot, ya silakan mau kritisnya bagaimana. Nah tapi kalau saya pribadi berkritisi yang beretika itu memang menghubungi langsung, menanyakan, istilahnya ada langkah-langkahnya kan, ada Nabi kan sudah mengajarkan bagaimana mengkritisi langsung seseorang yang di publik itu. Pertama kritisilah diam-diam, bila tidak bisa kritisilah terbuka tapi langsung pada orangnya. Bila tidak bisa sangkalah di dalam hati. Kalau sekarang sangkal di dalam hati bentuknya adalah sangkal di dalam hati tapi di lapak medsos sendiri-sendiri. Seperti itu. Boleh seperti itu loh. Tapi ini kan kebanyakan beberapa sekarang mengkritisi langsung di hatinya masing-masing sendiri langsung. Kita nggak ada angin, nggak ada juntrungan apa tiba-tiba muncul di lapak hati medsosnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Tapi kalau kritisi akademisi ya, kalau dia mengaku sebagai akademisi, mengaku sebagai ilmuwan, mengkritisi ya lewat forum ilmiah. Forum ilmiah boleh kita bikin bareng-bareng webinar ilmiah, di situ saya presentasikan datanya, saya dihabisi di situ, saya malah akan sangat senang. Sangat senang sekali. Bukan koar-koar di medsos. Ya, gitu. Dan mungkin bisa juga mengkritisi manuskrip yang sudah dipublikasi itu juga akan sangat baik sekali. Manuskrip sudah muncul, silakan, itu sudah hak kita semua, hak Anda semua untuk mengkritisi. Begitu. Itu akan alangkah lebih baiknya kalau lewat saluran yang benar ya. Betul, jadi tidak terjadi masturbasi sosial. Nah kemarin ada yang minta membuka data klinis. Nah ini tim menyikapinya seperti apa? Ya kita biarkan saja. Biarkan saja ya. Yang artinya kita jadi sepakat, kita tahu bahwa beliau-beliau itu tidak tahu apa-apa. Begitu.
tidak tahu terkait prosedur yang harus Iya, dilalui tadi betul. ya. Oke, Nah, kan jadi sudah kita tahu toh kalau orang Oke. tidak tahu, kalau dia tidak tahu, ya sebaiknya tidak usah ditanggapi. beda Beda kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu, nah mungkin bisa kita ajari. bisa diajari ya. Kalau yang seperti itu ya sudah dibiarkan aja Iya, ya. Oke. nanti kan akan terjawab sendiri begitu. Nah, kemudian nih tantangan atau kesulitan yang Dokter Dian rasakan paling besar apa di tengah pandemi ini menemukan inovasi baru gitu, apa yang paling dirasakan kesulitan atau tantangannya? Tantangan terberat selama pandemi ini, yang jelas satu pertama adalah bukan meyakinkan, membuktikan bahwa teknologi ini adalah bukan pseudoscience. Bukan pseudoscience. Di antara begitu banyak fenomena munculnya klaim-klaim pseudoscience di era pandemi ini. Dan over ekspektasi yang berlebihan di pandemi ini. Itu tantangan pertama yang terberat. Dan untuk bisa membuktikan itu tentunya kita harus menyampaikan data. Dan menggenerate data harus dengan alat ukur yang benar segala macam. Jadi kalau udah muncul data tuh jangan dipikir itu serta-merta muncul gitu. Ada proses di belakang yang sangat panjang dan itu salah satu tantangan terberat kami. Yang kedua, kolaborasi dan komunikasi. Kita di sini, saya tidak sendirian di dalam mengembangkan teknologi ini. Ada teman-teman dari MIPA, ada teman-teman dari FK. Di FK sendiri ada epidemiolog, ada klinisi, ada orang manajemen, ada teman-teman hukum, ada teman-teman marketing, ekonom, yang semuanya punya pola pikir berbeda-beda. Dan kalau itu tidak sejalan satu sama lain, jadinya ya berantakan. Akhirnya jalan sendiri-sendiri, ya nggak jadi. Itu inovasi yang masuk ke hilir. Nah, Jinos ini kan prosesnya adalah dikawal untuk bisa hilirisasi. Dan karena ini merupakan salah satu kasus dalam tanda petik inovasi yang pertama yang bisa dari hulu sampai hilir dalam waktu cepat oleh PUI sendiri, maka kita semua sama-sama belajar. Orang PUI juga baru belajar gimana menghilirisasi teknologi high-tech begini. Saya juga sebagai inventor juga baru pertama kali belajar temuan kita kok bisa sampai hilir. Nah, karena ada suasana saling belajar itu, maka komunikasi dan kerendahan hati dari masing-masing orang itu dan keinginan untuk belajar itu jadi kuncinya. Dan itu terus terang cukup sulit. Kadang-kala misalnya saya merasa sombong, merasa tahu begini, ternyata ternyata aku nggak tahu apa-apa. Dari MIPA juga sama, dari Prof Kuat juga, wah kamu harusnya begini ternyata. Oh iya ya, ternyata saya harus belajar protokol medis kayak begini. Dari PUI ini tuh harus cepat digenjot produksinya, tapi dari kita medis loh, kan ujinya belum selesai Pak, begini. Nah, itu hal-hal semacam itu, kolaborasi dan komunikasi itu kalau nggak terbuka, kalau semuanya mendem deh hatinya masing-masing, ya nggak jalan. Oke. Tuh. Kolaborasi. Ya, kolaborasi dan komunikasi itu tantangan yang kedua. Yang tantangan yang ketiga, jelas musuh kita adalah waktu. Harusnya seperti tadi saya sampaikan, ini adalah penelitian yang butuh waktu 2 tahun. Tapi di press harus segera cepat selesai 4 bulan. Bagaimana caranya Jinos ini benar-benar teruji validitasnya, reliabilitasnya, kehandalannya dengan metode yang sahih. Sahih penting nih kata itu kuncinya. sahih tapi cepat. Nah itu tuh nggak gampang. Yang keempat, ya itu sama, ego dari masing-masing institusi. Itu butuh, ya itu dari sekali lagi saya tuh harus berulang kali kadang-kala ngerayu, merendahkan diri, udah diri apa rendah hati ya, supaya benar-benar kita bisa bersama-sama satu suara. Karena tidak mudah juga. Saya terus terang Pak Mas Hengki, saya ditolak di beberapa rumah sakit untuk mulai uji diagnostik ini sempat awal-awal. Tidak perlu saya sebut ke rumah sakitnya siapa saja, mana saja. Kan tentu juga ada alasan tertentu. Ada alasan tertentu, termasuk waktu itu dikira ini pseudoscience segala macam. Nah itu sehingga saya benar-benar mencari orang-orang yang sehati, yang mau kompak bareng-bareng, yuk menghilirkan ini. Yang alhamdulillah sekarang kami bisa sedikit tersenyum setelah menangis-nangis. Nah itu ya itulah beberapa tantangan kita sekarang ya. Yang terberat sih kira-kira yang itu ya, Mas Hengki. Oke, terima kasih. Gitu. Nah ini pertanyaan terakhir Dokter Dian. Apa pesan atau harapan untuk para pembelajar dan juga inovator muda yang pengen mengembangkan inovasi? Yang pertama adalah open mind. Open mind ya. Open mind. Tolong selalu open mind. Ilmu kita tuh sedikit sekali. Ada banyak ilmu lain di luar sana. Ada banyak ilmu baru di luar sana. Yang kita butuhkan cuma tinggal open mind. Yang dua, kemauan untuk belajar lagi. Ya.
Sekarang saya lagi pusing belajar AI. AI. Namanya reinforcement learning, padahal itu saja nih untuk urusan saya ya sebenarnya. Tapi kayaknya nggak ada di bidang, nggak ada di dalam bidangnya di kuliah kedokteran. kedokteran itu nggak ada. Bahkan neurogenetik PhD saya jauh sekali dari situ, tapi mau nggak mau saya harus belajar. Apakah pernah Prof Kuat belajar tentang good clinical practice? Harus nggak ada, tapi pernah, beliau ya. mau. Seorang profesor loh ya, mau ikut kursus lagi, pelajari, oh ternyata kalau mau uji klinis itu kayak begini ribetnya, dokumennya, semuanya. Itu Prof Kuat, Dr. Ahmad seperti itu orangnya. Makanya kami selalu cocok. Saya mau belajar ilmu beliau, beliau mau belajar ilmu saya. Open mind, carilah partner yang bisa sama-sama open mind. Yang kedua, curiosity. Rasa ingin tahu tetap harus selalu kita bongkar semua, dan itu yang mendukung kita untuk mau belajar. Yang ketiga, jelas tetap skeptis. Tetap bertanyakan, benar toh? Benarkah ini? Betulkah ini? Seperti dulu awal-awal saya juga skeptis. Isok toh tenan COVID-19 dideteksi lewat nafas. Saya sempat mikir, cari lagi, buka lagi, tapi saya terus tidak judgment, tidak mengatakan tidak bisa nih, tidak mungkin ini. Enggak. Science is there. However, we do not know yet. Begitu. Itu katanya Prof Bennett dari Deakin University Australia waktu menanggapi ini kita ya. Menanggapi genus kita. Science is there, ada sainsnya. Cuma mungkin kita belum tahu. Ya itulah hasilnya kita kemarin. So, sekali lagi open mind, curiosity, kemudian skeptic. Yang keempat jelas be a good communicator. Komunikasi yang baik itu adalah dasar dari kolaborasi yang baik. Dan untuk bisa komunikasi yang baik tentunya ya kita harus rendah hati lah. Sikap dasarnya dari modest. Gitu. Itu dulu, terus ya yang kelima terakhir ya yang namanya inovasi kan tujuannya kan untuk untuk menghasilkan solusi ya. Nah itu solusinya apa? Inovasi tidak berhenti dari sudah tercipta produk, bagaimana setelah itu adalah ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dan itu yang sekarang menjadi PR kami semua. Kita semua pusing, kita nggak hanya serta-merta menjual alat ini, tapi harus diimplementasikan dengan baik agar benar-benar bisa bermanfaat kan Mas Hengki? Seperti itu mungkin kira-kira ya, mohon izin ini hanya dari pendapat pribadi saya. Kalau misalnya memang dari Bapak Ibu ada tips yang lebih, saya juga pengen belajar, pengen tahu. Gitu Pak Hengki. Sip. Oke, ya itu tadi pembelajar dan inovator muda. Tadi kita sudah ngobrol dengan Dr. Dian Kesuma Pramuda Nurputra, spesialis anak MSc PhD, yang sangat bermanfaat tentu saja obrolan kita kali ini. Semoga menambah semangat kita untuk terus berinovasi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Menjadi tua boleh, tapi jangan kapok menjadi pembelajar dan inovator. Sampai jumpa di mentor berikutnya. Mentor, meet the inventor. Salam leres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.